Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Berdasarkan ciri kebahasaannya, ada 5 komponen kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Kedua, menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu. 3. Menggunakan verbal material atau kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi. 4. Adanya penggunaan pronomina atau penggunaan kata ganti orang. 5. Adanya kata adjektifal atau kata yang menyatakan sifat. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan utama pada hari ini. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan bahwa perbuatan atau peristiwa yang terdapat dalam teks cerita sejarah adalah peristiwa yang sudah dilakukan atau sudah pernah terjadi. Biasanya dalam teks sejarah dapat ditandai dengan penggunaan kata di masa itu, pada saat itu, dahulu kala, sebelumnya, dan sebagainya. 2. Menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Dalam teks cerita sejarah, konjungsi temporal berfungsi untuk mengurutkan peristiwa yang terdapat dalam teks cerita sejarah agar tersampaikan secara sistematis dan kronologis. Tujuannya agar pengarang mudah menuangkan ide kreatifnya sehingga pembaca dapat memahami teks cerita sejarah dengan mudah. Adapun konjungsi temporal yang terdapat dalam teks cerita sejarah antara lain sejak, saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. 3. Menggunakan verbal material atau kata kerja yang menyatakan aksi. Penggunaan kata kerja yang menyatakan aksi ini dilakukan untuk mendukung sebuah fakta atau peristiwa yang terjadi di dalam teks cerita sejarah benar-benar dilakukan oleh tokoh yang bersangkutan. Biasanya menggunakan tuturan yang bersifat langsung atau sesuatu yang dipikirkan oleh tokoh. Contoh, terdapat kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan lain-lain. Berikutnya, 4. Adanya penggunaan pronomina atau kata ganti. Penggunaan pronomina dalam teks cerita sejarah berfungsi untuk menggantikan benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Penggunaan pronomina bisa kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. 5. Adanya kata adjektifal atau kata yang menyatakan sifat. Penggunaan kata adjektifal di dalam teks cerita sejarah berfungsi untuk memperkuat sifat atau karakter tokoh. Yang kedua, berfungsi untuk menggambarkan suasana atau tempat terjadinya peristiwa di dalam teks cerita sejarah tersebut.
Demikian pembahasan tentang kaidah dalam teks cerita sejarah. Terima kasih.